Masa iya sih mau menikah sama janda? Buat apa? Tapi Bu, aku sayang sama dia Bu. Meski Rani udah 3 kali nikah, dia perempuan baik-baik Bu. Mau aku pijit. Kok kaget gitu sih? Kamu lihat aku? Kamu masih ingat kan aku siapa? Kamu kemana? Sementara aku tidur di sofa. Kenapa Mas? Setelah aku tahu kamu gedein kakak aku, terus aku mau telanjang sama kamu. Buru-buru banget. Mau kemana sih? Kamu mau gak kalah ngelayanin aku? Sini. Udah lah, kamu gak usah jual mahal. Udah kamu nurut aja. Sini. Pergi. Sini nurut. Tidak ada satu perempuan pun yang menginginkan pernikahannya tidak baik-baik saja. Apalagi jika harus gagal sampai berkali-kali. Orang luar mungkin hanya bisa menyalahkan, memandang sebelah mata, tanpa mau tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang selalu dipandang sebelah mata karena pernah bercerai hingga 3 kali. Namun hal tersebut tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk menemukan cinta abadi. Seperti apa kisahnya? Langsung kita panggil Mbak Rani. Mbak Rani, apa kabar? Baik. Mbak silakan duduk Mbak. Terima kasih. Mbak Rani, kami ucapkan terima kasih Mbak. Anda sudah bersedia hadir dan membagikan ceritanya kepada para pemirsa. Apakah Mbak Rani siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Kisah saya ini dimulai ketika situasi saya sebagai janda dengan kegagalan 3 kali pernikahan yang sudah pernah saya lalui, Mbak. Baik Mbak. Tapi kali ini kita tidak akan membahas mengenai pernikahan kamu sebelumnya. Tapi mengenai pernikahan kamu yang berikutnya ya Mbak ya, yang keempat. Iya, sebenarnya saya juga tidak menyangka kalau sampai ada di titik pernikahan saya yang keempat ini Mbak. Karena saat itu ada seorang laki-laki yang datang, dia bilang dia ingin menjadikan saya istrinya. Tapi niatan dia itu ditentang habis-habisan oleh ibunya. Silakan. Bu. Ibu. Iya. Ini Bu, Rani. Yang pernah aku ceritain waktu itu Bu. Rani. Halo. Cantik ya. Silakan duduk. Silakan. Bu, saya mau bicara sama Ibu. Bu, ini Rani yang pernah aku ceritain sama Ibu. Udah nikah 3 kali Bu. Tapi aku sayang sama dia Bu. Jadi dia itu udah janda. Janda 3 kali. Bener Bu. Enggak. Ibu gak setuju. Mendingan kamu itu menikah sama gadis pilihan ibu. Kamu tahu nggak? Perempuan yang mau ibu kenalin sama kamu itu anaknya cantik, pendidikannya juga tinggi, anak orang kaya, terpandang, masih gadis, pekerjaannya juga bagus. Ngapain kamu mesti harus dapet janda? Janda udah 3 kali lagi. Enggak, ibu nggak mau. Ibu gak setuju. Bu, jangan bicara begitu Bu depan Rani Bu. Gak apa-apa Mas. Ibu ini kan bicara kenyataan. Ya, kamu ini masih bujangan. Masa iya sih mau menikah sama janda? Buat apa? Kamu harus pikir panjang itu. Bu, tapi Bu, aku sayang sama dia Bu. Aku cinta sama dia Bu. Aku yakin, meski Rani udah 3 kali nikah,
Dia perempuan baik-baik, Bu. Kamu itu anak masih kemarin sore. Gak usahlah belain si janda itu. Kalau dia perempuan baik-baik gak mungkin lah dia nikah sampai 3 kali. Bu, maaf banget. Terkait kegagalan pernikahan saya, itu semua bukan salah saya, Bu. Tapi memang mantan-mantan suami saya yang nggak bener. Alah, itu kan alibi kamu. Jangan bicara begitu, Bu, sama Rani, Bu. Kalau kamu itu seorang istri yang baik, ya nggak mungkin dong cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi. Itu doyan atau apa ya? Hah? Bu, lagi pula aku sama Rani mau menikah, Bu. Aku minta Ibu restuin aku sama Rani, Bu. Kan aku yang jalanin, Bu. Aku mohon, Bu. Please, Bu. Aku sayang dan cinta sama dia, Bu. Lalu bagaimana Mbak? Apakah akhirnya kalian bisa mendapatkan restu? Ya memang Mbak, ibu mertua saya akhirnya mengizinkan pernikahan itu terjadi. Tapi tetap aja, mertua saya tuh gak suka sama saya. Tapi kan yang paling penting, akhirnya kan Mbak bisa memulai kehidupan baru dengan suami kan? Memulai lembaran baru, membangun sebuah fondasi pernikahan berlandaskan kepercayaan. Itu kan yang paling penting, Mbak. Tadinya saya juga berpikir seperti yang Mbak bilang barusan. Tapi ternyata dugaan saya salah, Mbak. Suami saya malah bawa saya tinggal di rumah ibunya. Heran. Mas, Iya, kamu yakin kita mau tinggalnya di sini? Iya, Ran. Memangnya kenapa? Ibu kamu kan gak suka sama aku. Siapa bilang, Ran? Ibu kan udah restuin kita nikah. Ibu datang. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ibu udah masak yang banyak. Ini kesukaan kamu. Terima kasih loh, Bu. Ayo masuk. Ayo, Ran. Loh, kenapa kamu yang bawa? Kasih istri kamu. Kan berat, Bu. Masa Rani? Yalah, pantesan aja dia janda 3 kali. Urus suami aja nggak becus. Kamu bawa seperti ini aja kamu berat. Hah? Biasanya juga kamu ngangkat-angkat kan? Ayo bawa dong. Kasihkan. Bu, Udah. tolong, Bu. Sudah, kasih. Jangan bicara begitu sama Rani, Bu. Bu. Mertua saya ternyata merestui pernikahan saya dengan setengah hati. Kamu kenapa nggak pindah aja? Kan suami kamu jelas-jelas sudah tahu kalau ibunya nggak suka sama kamu. Ya karena faktor ekonomi, Mbak. Suami saya itu tulang punggung keluarganya. Dia yang biayain hidup mertua saya dan juga ipar saya. Mana kami juga baru nikah. Jadi tabungan suami saya ya udah habis untuk acara pernikahan kami. Jadi kamu memilih untuk mengalah, Mbak? Iya, Mbak. Jadi saya terima aja seatap sama mertua saya. Jujur ya, saya nggak kebayang, Mbak, kamu di rumah itu seperti apa. Hari-hari bertemu dengan ibu mertua yang nggak suka sama kamu. Pasti tekanan batin banget ya, Mbak, ya di kamu. Harus berhadapan dengan beliau. Bukan mertua saya yang jadi ujian di rumah tangga saya, Mbak. Tapi ipar saya. Ternyata ipar saya tinggal satu rumah juga. Gimana kamarnya? Kamu pasti nyaman kan? Iya mas, nyaman. Makanya aku yakin kamu pasti betah di sini. Tom, buruan sini. Ibu udah ambilin makanan kesukaan kamu, Nina. Iya, Bu. Bentar.
Yuk, kita makan. Kayaknya Mas dulu ya. Aku mau rapihin baju-baju. Oh yaudah, aku duluan deh. Tinggal juga ya, abis angkat tas kayak gitu. Mau aku pijit. Kok kaget gitu sih? Kamu lihat aku? Kamu masih ingat kan aku siapa? Dia laki-laki yang belum menikah dan gak punya kerjaan tetap. Dia adalah mimpi terburuk saya. Kakak ipar aku. Sebagai kakak ipar kamu kan boleh mijitin adik kami. Coba sini aku pijitin. Lepasin! Mama, aku nggak sengaja. Biar aku aja yang beres. Udah beres aja. Aku bersantai, masih beres di rumah. Gak apa-apa. Udah Mas, biar aku aja yang beres. Apa? Biar aku aja. Dia sudah pegang-pegang kamu, Mbak. Itu udah masuk ke ranah pelecehan loh. Saya itu kesel banget sama ipar saya, Mbak. Dia udah kurang ajar sama saya. Dia udah ngerendahin saya banget, Mbak. Mbak, kamu kenapa nggak bilang sama suami? Ya kan gak mungkin, Mbak. Masa saya baru tinggal di rumah mertua, saya bikin keributan di sana. Nah, Mbak, mertua kamu gimana? Kan kalian udah tinggal serumah. Pasti banyak aktivitas yang dilakukan bersama, jadi mungkin saling mengenal, Mbak. Sama aja, Mbak. Mertua saya itu gak pernah bisa yang namanya nerima saya. Apapun yang saya kerjain, semuanya salah aja di mata mertua saya. Gak pernah ada baiknya, Mbak. Apa-apaan ini? Hah? Kamu itu kalau bersih-bersih yang bersih dong, ini masih berdebu loh. Kamu itu bisanya apa sih? Disuruh masak, masakan gak enak. Yang kurang garam lah, kurang inilah, kurang itu. Sekarang kamu beres-beres rumah, bersih-bersih rumah aja juga gak bersih. Wajar kalau kamu itu diceraikan sama suami kamu. Orang kamu jadi istri aja gak becus. Bu, yang mana sih Bu yang masih belum bersih? Ini tuh tadi udah saya bersihin sampai 2 kali loh Bu. Lihat nih, bersih kan? Kamu berani ngelawan sama ibu? Hah? Udah mulai tinggi kalau ditanya sama ibu. Ini bersih karena tadi kena tangan ibu. Ibu udah bersihin. Ibu nggak mau tahu ya? Kamu ulang semuanya. Setelah dari sini, kamu pergi ke dapur. Ya, kamu beresin semuanya. Setelah ibu pulang, kalau sampai nggak bersih, kamu lihat aja. Ulang semuanya. Iya, apaan sih kamu Mas? Kaget sih. Kamu ngapain Mas main asal rangkul-rangkul aku gitu? Tapi kamu males banget sih. Jaga ya Mas sikap kamu Mas. Kamu liar juga ya kalau lagi marah. Tapi tetap manis kok. Jangan kurang ajar kamu ya Mas. Kenapa aku harus sopan sama kamu? Karena aku istri adikmu. Gak ngerti kok kamu gimana sih? Ya, Tommy lebih beruntung aja, tapi kamu kan udah janda 3 kali. Pasti jago dong kalau ngelayanin laki-laki. Ipar saya ini benar-benar ngerendahin saya, Mbak. Saya jijik banget, Mbak. Maksudnya, Mbak? Sakit hati saya, Mbak. Mbak, maksudnya apa? Saya hampir mau diperkosa, Mbak. Mbak Rani, Mbak. Pemirsa mohon maaf, terkadang kalau seorang narasumber pernah mengalami suatu kejadian yang begitu traumatis,
ketika dia harus menceritakannya kembali, dia akan membangkitkan perasaan-perasaan seperti ketika terjadi padanya. Jadi saya mohon maaf, sepertinya syuting harus kita hold dulu. Gimana? Dan Nadia, mohon maaf, narasumbernya kembali trauma. Iya, saya paham. Jangan dipaksain. Kita kan di sini kita pengen menggali ceritanya dia untuk menjadi pelajaran buat perempuan. Jangan bikin dia trauma. Iya, Udah, kalau dia nggak siap untuk syuting nggak apa-apa. Ya. Ratna, wanita Ratna. Sepertinya narasumber sudah bisa dibawa ke studio lagi. Boleh silakan dijemput. Baik, Mas. Mbak Ratna, kamu cek dulu ya. Dia yakin, udah siap. Saya cek dulu ya, Dok. Kalau dia udah siap, boleh kesini lagi. Ya pemirsa, sekali lagi catatan hati perempuan di sini tujuannya adalah untuk bisa membagikan kisah-kisah inspiratif, dan kita akan memberikan apresiasi kepada Mbak Rani jika dia sudah bersiap untuk membagikan kisahnya. Semoga kisahnya ini bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan lain di luar sana. Mbak Rani. Maaf, Mbak. Jangan maaf dong, Mbak. Di sini nggak ada paksaan, Mbak. Kalau kamu bersedia untuk menceritakannya silahkan, Mbak, ya. Tapi kalau kamu nggak kuat, ya dipaksakan, Mbak. Saya aja sebagai perempuan nggak bisa membayangkan. Dieksploitasi, dilecehkan, ipar kamu sendiri, Mbak. Saya tadinya memang ngadu sama mertua saya, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Tapi bagaimanapun, dia tetap bela anaknya, Mbak. Dan suami kamu, Mbak, bagaimana? Apakah kamu cerita ke dia? Saat suami saya pulang dari luar kota, saya langsung ngadu sama suami saya tentang perbuatan bejat kakaknya. Respon suami bagaimana, Mbak? Ini beneran, Ran? Kamu gak main-main kan? Aku beneran, Mas. Aku nggak main-main. Mas Irwan itu udah kebangetan. Dia ngelecehin aku sampai megang bagian sensitif aku. Kamu yakin? Yakin dong, Mas. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Waktu awal-awal kita pindah ke sini, dia sempet pegang pundak aku. Terus dia mau mijitin aku, Mas. Dia nawarin mau mijit aku. Kenapa kamu berbicara sekarang, Ran? Aku takut, Mas. Aku takut kamu ribut sama kakak kamu. Makanya aku selama ini diem aja. Aku nggak terima istri aku dilecehin kayak gini. Bagus sikap suami kamu. Memang seharusnya seperti itu. Dia membela istrinya. Iya, Mbak. Saya juga lega, Mbak. Ternyata suami saya bisa menempatkan saya sebagai istrinya yang dihargai, Mbak. Dan sudah sepantasnya seperti itu, Mbak. Dan setelah kamu menceritakan pada suami kamu, bagaimana reaksi dia? Gak mungkin kan dia tinggal diam saja? Iya, Mbak. Dia marah sekali, Mbak. Dia melabrak kakaknya.